Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkait dengan penerimaan peserta didik baru jenjang SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Kali ini akan menyajikan berkenaan dengan jarak terdekat jalur zonasi SMA SMK yang bisa diterima di PPDB, khususnya di SMA dan di SMK ya. Jadi ini menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan kira-kira jarak terdekat yang masih bisa diterima lewat jalur zonasi baik di SMA atau di SMK itu jarak yang seberapa ya. Oke, kali ini akan kita sedikit ulas berkenaan dengan jarak terdekat ya. Semoga informasi ini bisa membantu kalian serta nanti bisa mengukur dan menakar peluang kalian bisa diterima di SMA ataupun di SMK jika kalian memilih jalur zonasi ya. Oke, untuk menentukan jarak terdekat untuk jalur zonasi di SMA yang tentunya masih bisa diterima ya, tentu kita mulai dari kuota yang disiapkan di sekolah ya. Ini kita beri ilustrasi sama seperti kita menentukan nilai terendah ya di jalur prestasi nilai akademik ya. Sebagai contoh ya, disajikan di sini misalkan SMA Negeri 1 Kota X yang mungkin ini adalah SMA nanti yang misalkan kalian pilih ya, memiliki 10 rombongan belajar dan setiap rombongan belajar kapasitasnya adalah 40 siswa ya. Maka kita pertama hitung pagunya terlebih dahulu ya. Berarti pagu dari SMA Negeri 1 Kota X ini adalah ya tentu rombongan belajar dikalikan siswa ya. Pagu itu berarti kapasitas siswa ya. Ya, 10 kali 40 berarti pagu dari SMA Negeri 1 Kota X adalah 400 siswa. Ingat di jalur zonasi SMA itu kuotanya adalah 50%. Maka bisa kita hitung kuota SMA Negeri 1 Kota X adalah 50% dikali pagu, 50% dikali 400 ya. 50% itu berarti setengah kali 400 berarti 200 siswa. Jadi pada ilustrasi ini SMA Negeri 1 Kota X itu memiliki kuota 200 siswa untuk jalur zonasi. Nah, sekarang calon siswa yang bisa diterima di SMA Negeri 1 Kota X lewat jalur zonasi tentulah siswa yang jarak tempat tinggal ke sekolah berdasarkan yang diambil waktu mengunduh PIN ya, setelah diperingkat dari yang terdekat ke sekolah itu berada di urutan ke 1 sampai ke 200. Cukup jelas ya. Jadi karena jalur zonasi ini kuotanya 50%, pagu setelah dihitung di SMA Negeri 1 Kota X ini 400, maka kuota SMA Negeri 1 Kota X sebanyak 200 siswa. Nanti yang bisa diterima yang jarak tempat tinggal atau domisili sebagaimana yang diajukan waktu mengunduh PIN ke sekolah itu setelah diperingkat dari yang terdekat urutan ke 1 sampai ke 200. Nah, ilustrasi ini bisa kalian gunakan untuk menghitung di SMA negeri yang kalian tuju ya. Bagaimana untuk menentukan jarak terdekat jalur zonasi SMK? Nah, tentu sama ya, relatif, tapi ingat bahwa di SMK ini nanti yang dipakai acuan bukan SMK-nya, tapi bukan sekolahnya, tapi kompetensi keahlian di sekolah tersebut ya. Jadi sebagai contoh misalkan SMKN 1 Kota Y, program kompetensi keahlian A memiliki 5 rombongan belajar atau 5 rombel dan setiap rombelnya berkapasitas 40 siswa. Maka kita hitung pagu dari SMKN 1 Kota Y untuk kompetensi keahlian A ya. Berarti sebanyak rombel dikali banyak siswa, 5 kali 40, 200 siswa ya. Sehingga bisa kita hitung kuotanya. Ingat bahwa kuota untuk jalur zonasi SMK itu 10% ya. Berarti nanti 10% kali 200.
10% berarti 10 per 100 dikali 200 tentulah 20 siswa. Jadi kuota zonasi untuk jalur SMK sebanyak 20 siswa. Sehingga nanti untuk menentukan calon siswa yang bisa diterima di SMA Negeri 1 Kota Y kompetensi keahlian A lewat jalur zonasi adalah yang jarak tempat tinggal atau domisili ke sekolah sebagaimana yang diajukan waktu mengunduh PIN itu setelah diperingkat dari yang terdekat berada di urutan ke-1 sampai ke-20 ya. Ya, ini berarti ke-20. Jadi urutan ke-1 sampai ke urutan 20. Oke. Jadi karena kapasitasnya 20 berarti nanti 20 siswa terdekat yang jaraknya ke sekolah itu yang bisa diterima. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan peringkat jika lebih dari satu siswa yang jarak tempat tinggal ke sekolahnya sama. Ya, tentu sangat dimungkinkan ya. Misalkan ada beberapa anak, misalkan di jalur SMA karena kapasitasnya tadi 1 sampai 200, siswa yang berada di urutan taruhlah 199, 200, 201, 202, 203 itu ternyata jaraknya sama. Nah, nanti siapakah yang berhak untuk bisa diterima? Perhatikan sesuai dengan ketentuan di PPDB Jatim mengatur bahwa untuk jalur zonasi pemeringkatan berdasarkan urutan yang pertama jarak domisili terdekat itu sebagaimana yang kita ilustrasikan tadi. Kalau ternyata jaraknya sama, nanti berikutnya yang dilihat adalah usia calon peserta didik yang lebih tua yang diprioritaskan. Jadi kalau sudah sampai di tahapan 1 ini masih ada beberapa siswa yang domisilinya sama terhadap ke sekolah, maka ditentukan yang usianya lebih tua yang peringkatnya lebih baik, artinya yang punya peluang untuk bisa diterima. Kalau ternyata usia calon peserta didik ternyata juga sama, maka nanti berikutnya ditentukan oleh siapa yang lebih cepat mendaftar ya. Artinya yang lebih cepat mendaftar dia yang akan menempati peringkat yang lebih baik dan punya kesempatan untuk bisa diterima ya. Jadi sekali lagi ketentuan untuk jalur zonasi pemeringkatannya setelah jarak domisili terdekatnya sama, maka alat ukur berikutnya untuk menentukan yang di peringkat lebih baik adalah yang calon peserta didik lebih tua. Kalau ini juga sama, baru waktu pendaftaran yang lebih cepat. Oke, mudah-mudahan informasi ini cukup memberikan gambaran ke kalian untuk bisa mengukur menakar seberapa besar peluang kalian bisa masuk ke SMA ataupun SMK lewat jalur zonasi. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.